Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehlan Andi Sanaga. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana saya belajar tentang materi kedua, materi pertemuan kedua yaitu Finite State Automata atau disingkat FSA. Seperti sebelumnya saya mengambil dari Google Drive ini yang berisi tentang PowerPoint PowerPoint yang sudah dikumpulkan. Oke, langsung aja kita bahas. Finite State Automata itu adalah suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Nah, uh, unit state automata ini memiliki state yang banyak dan berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki penyimpanan yang banyak hingga kemampuannya mengingatnya terbatas. Nah, pengertian state itu adalah kedudukan seperti video sebelumnya. Contoh FSA ini adalah lampu, giro sepeda motor, tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Nah, ini ada gambarnya. Misalkan state-nya off, kalau dikasih input tekan, dia bakal berubah jadi on. Lalu dikasih input lagi tekan, dia bakal jadi off. Ini contohnya lampu ya. Lalu FSA secara formal dinyatakan dengan 5 tupel. M itu berisi Q, di mana Q itu himpunan state kedudukan. Lalu ada sigma, abjad himpunan simbol input. Jadi sigma itu adalah inputan gitulah singkatnya. Lalu ada delta. Delta ini fungsi transisi seperti contohnya tekan tadi. Bukan, maksudnya transisi dari off menjadi tekan. Off menjadi on itu transisi ya. Sedangkan kalau tekan ini masuknya ke sigma tadi, inputan. Lalu S itu state awal. Nah, di mana state awal ini pasti adalah elemen dari Q. Lalu F itu himpunan state akhir. F ini adalah subset dari Q. Nah, ini adalah ada contoh vending machine untuk mengecek parity ganjil. Nah, ini mesinnya simple ya, ada 2 step. Di sini S-nya itu sebagai S itu kan ini ya, state awal event genap. Lalu inputannya itu hanya ada 1 dan 0. Transisinya itu ada event ke on atau out ke out atau event ke event ada juga. Lalu F-nya itu ada out doang. Lalu ini ya contohnya ya. Sigmanya itu ada 01, state-nya ada 2 doang. S-nya event, F-nya out. Nah, ini transisi ini maksudnya event. Jika diberi masukan inputan 0, dia bakal jadi event. Kita lihat dari gambar ini event. Jika diberi inputan 0, dia bakal kembali lagi ke event. Lalu kita lihat lagi event. Jika diberi inputan 1, dia bakal berubah menjadi out. Dan begitu seterusnya. Lalu setelah itu kita bikin tabelnya. Tabelnya itu bisa dibikin kayak gini ya. Event 0, event 1, out 0, out 1, event. Nah, karena mesin yang di atas itu ngecek parity ganjil, maka state akhir itu harus yang out. Makanya F-nya itu hanya di out. Jadi jika mesinnya itu dapat inputan 1101, misalkan ya event, diberi inputan 1 dia menjadi out, lalu diberi inputan 1 lagi dia menjadi event, lalu diberi inputan 0 dia jadi event lagi, diberi inputan 1 dia menjadi out. Nah, maka diterima oleh mesin. Kenapa? Karena dia akhirnya out. Out itu kan ganjil. Sedangkan ini pengecek parity ganjil, maka dia diterima. Nah, misalkan kita akhirnya event nih, dia ditolak oleh mesin. Karena dia bukan akhirnya, bukan F.
eventnya. Lanjut, nah FSA itu dibagi menjadi dua, yaitu DFA, yaitu otomata berhingga yang pasti atau tetap. Lalu ada NFA, otomasi berhingga yang tidak pasti. Nah, kita bahas yang DFA dulu ya, deterministic finite automata. Dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Nah, jadi transisinya itu state kali sigma menghasilkan state. Nah, konfigurasi DFA di atas secara formal dinyatakan. Ini contoh DFA ya. Ada Q0, Q1, state-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Sigma-nya itu inputannya ada A sama B. Lalu state awalnya itu Q0, F-nya itu Q2. Lalu ini ada fungsi transisinya, kayak yang sudah kita bahas tadi. Kita lanjut saja. Non DFA. Untuk setiap step tidak selalu tepat ada satu step berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu step bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar. Selain disebut transisi masukan yang sama. Nah, itu transisinya gini ya. Step kali sigma menghasilkan P sigma P step. Nah, ini contoh dari non-DFA ya. Bedanya dia tuh um, kalau non-DFA itu pasti dia ada yang tidak ada transisinya. Intinya gitu. Gimana diagram transisi? Nah, misalnya ini kalian bisa ngeliat nih ada himpunan kosong ya. Sedangkan nih ada yang dua nih, I0. Jika dipencet diberi inputan 0, dia bakal menghasilkan dia bisa menghasilkan dua state. Misalnya kita lihat nih, Q0 diberi 0, 0 diberi, nah intinya gitu. Beda sih. Kalau yang ini ya, contohnya. Intinya gitu lah ya. Bila LM adalah bahasa yang diterima oleh rakyat di atas bentukan. Oh ini soal ya, soalnya. Intinya gitu ya. Perbedaan DFA dan NFA. Perbedaannya ada pada fungsi transisinya. Nah, jadi perbedaannya ini guys. DFA itu setiap pasangan step masukkan selalu tepat ada satu step berikutnya.
Sedangkan kalau NFA untuk setiap pasangan step masukan bisa memiliki nol atau lebih pilihan. Jadi intinya kalau DFA ini pasti dia satu. Misalnya ya DFA ya. DFA itu dia satu. Nilai kita lihat di tabelnya. Inputannya itu misalkan ini kan transisinya, tabel transisinya itu dia tepat ada satu. Nggak ada nol, nggak ada lebih dari satu. Sedangkan kalau non DFA dia tuh ada bisa nol, bisa nggak ada hasilnya, bisa juga lebih dari satu. Intinya gitu. Dan segitu saja ya guys. Terima kasih.